dan digital district ini ya. Digital district. Pengen ke sana. Iya. Supaya mengakomodir teman-teman talenta muda ini. Dan itu lu akan memperjuangkan terus. Iyalah kalau Oke. itu Oke, ini harus ya. kita berjuang. Gua pegang omongan lu, Bang. Siap. Sebagai pejuang talenta digital. Ya. Dan mudah-mudahan digital district lu itu gede dan banyak yang Amin. terbantu sama hal itu gitu ya. Amin. Oke, halo pemirsa GeoLive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Kali ini masih bersama gua hostnya Belmondo Scorpio, dan hari ini juga gua kedatangan seorang bintang tamu, anak muda. Ini kalau lu tahu nih, dia adalah seorang koordinator media digitalnya Prabowo Gibran. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat konten-kontennya, salah satunya ini diinisiasi, disusun salah satunya oleh beliau. Siapakah dia, Bang? Valdrino. Thank you udah diundang. Selamat datang, Bang, di podcast GeoLive. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman ada lihat tiba-tiba joget gemoy lah, inilah itu. Ini nih pekerjaan beliau ini. Sama-sama. Sama-sama. Kerja tim. Dan gue juga melihat bahwa Bang Valdrino ini juga mantan pegawai, pekerja di Facebook Meta, benar ya, Bang? Meta Indonesia ya? Betul. Meta Betul, Indonesia. Meta Indonesia. Dan hari ini masih di media digitalnya Prabowo Gibran. Masih, oke. Sebelum lebih jauh, gue ingin tanya tentang latar belakang Bang Valdrino dulu nih. Sebelumnya lu sekolah di mana sih, Bang? Dan kenapa bisa terjun ke media digital ini? Thank you ya, Iya. udah diundang. Siap, boleh. Pegang omongannya banyak diomongin memang. Karena memang ada poster, nanti kita bahas poster itu. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, jadi saya dulu sekolah S1 di Australia. Memang ngambil political science. Jadi belajar cara-cara kampanye di seluruh dunia seperti apa. Nah, alhamdulillah waktu itu 2013 ada seorang kawan memang sudah bekerja bersama Pak Prabowo gitu, dan beliau bilang, wah ini Gerindra is growing, lagi bertumbuh gitu, mau nggak gabung gitu. Nah 2013 itu nggak kayak 2024 nih, kita bersyukur nih anak-anak muda 2024 kemarin mau masuk parpol, mau ikut kampanye tuh gampang ya kan, banyak jalan terbuka gitu. 2013 tuh belum seperti itu. Ya, iklim politik kita masih lagi berubah, lagi transisi. Belum ada tuh anak muda tuh ya. Mana ada. Ya kan? Jadi waktu itu saya diajak dan cocok ya kan. Jadi waktu itu 3 tahun full time di Partai Gerindra tuh. Oh, jadi Abang sempat masuk Partai Gerindra? Full time. Oke. Dulu waktu itu digital strategist di Gerindra. Selama 3 tahun sampai Pilpres itu. Terus juga bantu tim asistensi dan lain-lain lah, semua kita kerjakan gitu. Palu gak ada lah ya? Palu gak ada lah ya kan, namanya baru pulang dari rantau ya kan. Australia, cari kerjaan. Iya, belajar politik dari awal gitu. Dan kita bersyukur sekali waktu itu temanku ini ngajak gabung gitu. Karena nggak ada tuh jalur formil kan waktu itu mau gabung politik. Bingung kan masuk politik jalur apa ya? Iya, lewat mana gitu. Sementara kita ingin sekali abis belajar politik tuh gimana sih aplikasinya di Indonesia tuh gimana aplikasinya. Nah jadi waktu itu berkampanye abis Pilpres, alhamdulillah kalah ya kan. 2014. Oh, yang lawan Pak Jokowi itu ya? Lawan Pak Jokowi ya kan, keras itu pertarungan. Terus habis itu aku keliling lah belajar kampanye bupati, kampanye gubernur, kampanye caleg. Terus 2016 belajar lagi S2 ke National University Singapura, belajar kebijakan publik ya. Kita udah belajar kampanye, udah praktek kampanye, mulai bermimpi lah kalau suatu saat dikasih wewenang gitu. Gimana sih caranya bikin kebijakan publik ya kan? Itu kan
jarang juga waktu itu orang yang tahu, ya kan. Tahun berapa tuh lu pergi kuliahnya, Bang? 2016. Oh, 2016. 2 tahun setelah kekalahan itu ya. 2 tahun setelah kekalahan. Tapi gue masih pegang itu tuh, DKI. Oh, masih pegang DKI. Bareng Bang Sandi Uno waktu itu. Oh, iya. Cuman begitu mulai kampanye DKI, kebetulan dapat beasiswa di Singapura, jadi kita berangkat lah belajar lagi gitu. Terus balik baru join Facebook. Oh, jadi sebenarnya lu itu tamatan Australia, S1-nya Political Science. Memang ada politikalnya kan dari dulu kan. Iya. Mencari pengalaman di Gerindra, ya tim asistensi, ikut serta dalam praktek-praktek politik, ikut kampanye sana sini, kemudian S2 di Singapura, setelah itu masuk Facebook ya kan. Setelah itu kan lu ex Meta, berarti kan udah keluar dari Facebook. Udah. Itu ceritanya gimana? Ya kemarin itu kebetulan gabung ke perusahaan teknologi lain, namanya Ant Group Financial, ya perusahaan fintech terbesar lah di dunia yang punya Alipay gitu. Jadi gue di Meta udah 5,5 tahun. Oh, udah lama juga ya? Udah. Oke. Udah kayak satu periode dewan gitu. Udah satu periode. Waktu itu jadi salah satu kepala kebijakan publik termuda lah di Meta. Terus karena udah 5,5 tahun ya kita perlu pengalaman baru ya kan. Kebetulan ada yang menarik juga nih. Dan proses kampanye mulai lagi. Iya. Jadi ceritanya gimana tuh lo bisa ditarik lagi, kan udah kerja, udah jadi pegawai biasa gitu kan. Kok bisa ditarik lagi tuh gimana? Sebenarnya ini yang bagus ya dari lingkungan Gerindra dan timnya Pak Prabowo. Mereka tuh sangat merawat lah teman-teman yang pernah berjuang bersama tuh diajak terus gitu kan. Jadi kita dalam masa-masa kita di perusahaan itu pun hubungan tuh jalan terus gitu. Silaturahmi jalan terus ya? Jalan terus, karena memang keinginan partai dari awal adalah jangan semua kadernya di parpol full time gitu ya kan. Jadi kader partai politik tuh harus bisa juga sukses di luar partai ya kan, di bisnis, di BUMN, di mana-mana lah gitu. Sehingga kita balik ke parpol, diskusi tuh jadi lebih hidup. Nah, ya kemarin kebetulan dapat panggilan untuk membantu TKN ya. Jadi belum balik ke parpol tapi bantu di TKN juga seru sekali gitu kan, karena orangnya beda-beda background lah, ada yang lawyer, ada yang apa. Belum lagi TKN tuh ada koalisi parpol dari A, B, C, D gitu. Tapi ya memang parpol harus seperti itu sih. Jadi kader-kadernya tuh tumbuh lah di tempat lain ya kan. Kegiatan politik kan kadang-kadang slow, kadang-kadang cepat ya kan? Slow. Dan gue mau tanya juga nih, kalau kita bicara tentang lu kan masuk TKN, terus jadilah koordinator media digital gitu kan. Tapi kan di satu sisi lu sebenarnya bukan anggota partai lagi kan saat itu kan, karena lu ke Meta, syarat Meta bukan anggota partai politik. Ada niat lagi nggak sih masuk partai politik? Ini kok oke, ditunggu Pak Prabowo jawaban Bang Valdrino ini. Niat nggak lagi dia masuk Gerindra? Ya gue lihatnya gini ya, kalau partai politik itu kan sesuai dengan aspirasi kita. Gue kan selalu jadi pendukung Gerindra mah udah pastilah gitu, karena kan itu partai yang dimana kita bertumbuh ya kan. Nah kalau untuk menjadi anggota partai politik lagi ya nanti tergantung aspirasi kita dalam waktu dekat nih mau apa gitu, tujuannya mau apa gitu. Kalau dulu masuk Gerindra kan memang kita mau belajar politik praktis. Oke, sekarang bertugas di perusahaan ya kita harus ikut juga mandat perusahaan. Oh iya, ya kan? Lu gabung perusahaan itu ya? Iya dong. Jadi nanti kalau ke depannya kita pengen belajar lagi nih dikaderisasi ulang, mungkin disiapkan lagi untuk jadi kepala daerah, legislatif gitu ya. Ada legislatif dan lain-lain, tentu itu harus ikut partai politik ya kan. Jadi jangan ya sebenarnya jawabannya mau aja sih Pak kalau ada tawaran. Enggak, maksudnya gini. Banyak kemarin yang pengen jabat-jabat, nggak pengen masuk partai politik. Oh iya. Sementara kita di parpol itu jelek bagusnya kita dididik gitu. Iya sih benar. Ya kan, dan itu yang nggak didapatkan di luar. Gitu. Jadi berapapun waktu yang kita habiskan di partai politik tuh percayalah itu berguna gitu buat bekal ke depannya gitu. Selain Gerindra lu ada melirik partai lain ya? Gak ada, Pak. Wah, gua suka loyalitas begini nih. Tegak lurus Pak Prabowo. Bukan, gini penjelasannya. Gimana tuh? Partai politik itu kan tempat kita bertumbuh. Biasanya kan cuma ada satu, Bel. Iya kan? Iya. Gue waktu itu diambil sama Gerindra, ya udahlah kita bertumbuh di sana. Jelek baiknya
dilalui bersama. Gitu. Ya rumput tetangga tuh nggak selalu lebih hijau, Pak. Iya sih. Wah, ini baru kali ini gue rumput tetangga nggak selalu lebih hijau ya. Iya. Dan satu lagi hal yang menarik nih, lu sebagai seorang profesional. Kemarin itu awal-awal ya, setelah kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh ya. Udah mulai banyak tuh. Ya? Boleh dong, boleh ambil minum. Gue minum dulu dikit. Ada poster-poster yang menunjukkan calon-calon menteri, calon-calon wamen. Ya memang tentu itu udah diklarifikasi bahwa itu nggak benar ya. Tapi kemudian di salah satu gambar poster itu ada nama lu, Valdrino, sebagai Menkominfo muda, ya kan? Kalau nggak salah Menkominfo atau Menkominfo muda gitu ya. Ya gitu kan. Versi apa lah. Versi apa gitu ya di dalam poster itu. Gue merasa orang yang mau buat itu berarti ngeh dan tahu lu tuh cocok di bidang itu kan, cocoknya di bidang itu gitu ya. Gua merasa ya, tapi kan kita udah klarifikasi bahwa itu nggak benar. Kalau dari tanggapan lu, ketika lu tahu nih nama lu ada di dalam poster itu, gimana? Ya, gue ini kan udah berapa nih, 6-7 tahun lah di dunia digital ya. Tapi kan ya poster-poster gitu biasa lah, habis kampanye pasti ada yang bikin-bikin gitu. Gue rasa sih Pak Prabowo juga belum mikir ya waktu itu. Sih. Itu soalnya cepet banget. Cepat. Berapa hari sebelum pemilu kita pegel-pegel aja belum hilang, Pak. Sih. Lebih better lu lah dibanding koruptor. Duh. Oke, lanjut, gue bercanda. Nggak gini, menurut gue yang penting itu, jadi di nomenklatur kementerian itu ada beberapa kementerian yang menurut gue kementerian sangat teknis lah. Jadi siapapun yang dipilih di situ ngerti lah bidangnya. Iya, gitu. sesuai bidangnya ya. Iya, jadi sesuai pengalaman juga. Sesuai pengalaman, sesuai bidangnya. Mau siapapun lah gitu. Kalau misalnya ada teman-teman nanti yang akhirnya kepilih juga kita dukung gitu. Iya, tapi betul. Yang udah ada kebetulan kalau gue di ekosistemnya digital, Kominfo gitu-gitu, ya udah ada background di situ gitu. Karena kasihan Bel nih kementerian-kementerian kayak gini, dia tuh ngelihatnya bukan 1-2 tahun ya. Iya sih. Dia ngelihatnya tuh 5-10 tahun. Ketika dapat pimpinan yang mungkin ya bukan bidangnya, nah itu progresnya agak terganggu. Terhambat visionernya terhadap digital tuh ya. Iyalah, belajar lagi ya kan, digital tuh sebenarnya ekosistem digital tuh apa sih dari A sampai Z, ya kan, infrastruktur, ekosistem talenta, panjang deh gitu. Nah makanya waktu poster itu keluar kan banyak teman-teman yang WA segala macam, terus gue bilang ya udahlah, poster gini sampai ibaratnya sampai nanti hari pelantikan, kalau dilantik jam 5 sore, jam 4 sore juga belum tentu pasti, Pak. Iya sih, politik memang begitu sih. Iyalah, 15 menit aja bisa berubah. 15 menit aja berubah, apalagi 6 bulan 7 bulan sebelum gitu. Tapi kita jadikan itu aspirasi aja lah, ya kan. Kalau misalnya mungkin Pak Prabowo nanti mana tahu dia nonton podcast ini ya, siapapun yang tempatkan di Kominfo, di kementerian-kementerian teknis lah, itu harus yang punya expertise di bidangnya. Gue sepakat dengan statement itu tuh. Kalau misalnya taruh di satu kementerian, harusnya expertise di bidang itu ya. Kalau gue juga melihat memang bagusnya kementerian itu ada beberapa pos yang diisi oleh di luar partai politik. Partai politik sih boleh ya, tapi memang harus sesuai dengan kapabilitas mereka gitu. Apalagi kemarin itu kalau kita kaitkan sama statement Mas Gibran waktu debat cawapres, dia kan sering singgung tuh isu tentang hilirisasi digital gitu. Dan kemudian ini kan bukan hal yang sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh teman-teman atau ya mohon maaf ya baby boomers yang lumayan jauh terhadap digital. Dan ini kan harus dipegang oleh orang-orang muda, anak-anak muda yang punya kemampuan untuk itu ya. Jadi gue cukup setuju tuh sama itu. Dan lu kemarin gue nonton juga Bang, yang di Instagram lu itu yang tentang hilirisasi digital. Dan gue juga mau tahu dalam pandangan lu, sependek pengetahuan lu juga, hilirisasi digital tuh yang semacam apa tuh supaya Indonesia ini visinya tuh sampai aja. Sampai kan? Ini banyak yang nanya nih kemarin, kenapa sih kita harus concern sama industri digital? Nah terus gue bilang, kita kan banyak gembar-gembor sekarang, Indonesia Emas 2045. Lihatlah di mana itu semua Indonesia Emas 2045. Itu ada opportunity, ada juga challenge, ada kesempatan, ada juga tantangan, ya kan? Tantangannya apa? Ini 60 juta mulut baru Pak, yang harus kita kasih makan, kasih kerja. Gimana caranya? Sementara industri konvensional, macam-macam pabrik, gitu rata-rata tuh mengkaryakan mungkin 5.000 sampai 7.000 karyawan di Karawang mana. Kena AI tuh bisa turun 40-50%. Nah, jadi ada industri lanjutannya, industri digital. Itu bisa menyerap sampai 10.000, 20.000, 30.000 orang untuk jadi karyawan gitu. Karena dia bisa lintas negara, lintas benua gitu. Nah itu kenapa industri digital itu harus jadi salah satu
industri pilar. Gitu. Ini bisa menyerap nih 60 juta murid baru ini. Kenapa? Terus hubungannya dengan hilirisasi digital. Makanya hilirisasi digital itu bukan berarti kita perbanyak perusahaan digital di Indonesia aja gitu. Tapi itu juga berarti didik anak-anak kita dari sekolahnya, SD, SMP udah terbiasa dengan ekosistem digital. Gimana mereka bisa memanfaatkan gig ekonomi, ya kan? Kerja di Bali dapat kerjaan dari Inggris gitu. Itu harga project itu mungkin setara, mohon maaf, dengan kerjaan full time di Jakarta. Gitu. Karena rate di luar negeri itu kan jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Atau misalnya kalau mau lebih giat lagi ya, dia full time di Jakarta sambil mengerjakan part time dari Amerika, dari mana, sehingga nih yang part time ini bisa dia jadikan modal usaha misalnya. Terus dia bisa buka perusahaan dia sendiri. Apalah buka media mungkin kayak Geo Live atau agensi atau apa gitu. Banyak kesempatan di situ gitu. Nah, inilah kenapa salah satu industri yang harus disiapkan menuju 2045 itu industri digital. Siapinnya kapan? Ya harus sekarang ini. Iya sih. Baru mulai dari kampanye yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Dan ini kan juga selaras dengan bahwa Menkominfo-nya juga harus benar siapa. Kalau enggak ya hilirisasi digital ini cuma sebagai omongan doang gitu kan. Dan sebenarnya Pak yang gue perhatikan juga, hilirisasi digital mungkin bagi negara lain mungkin itu hal yang udah biasa karena mereka negara maju atau mungkin ya. Tapi di Indonesia itu kan sebenarnya istilah baru. Atau bahkan tuh banyak tuh yang bilang, apaan sih hilirisasi digital? Nggak jelas. Kemarin kan hilirisasi sumber daya alam gitu, itu kan nikel. Cuman Mas Gibran keluarin hilirisasi digital itu, bahkan itu hal yang baru, bahkan orang awam juga hampir pasti nggak tahu ini apa sebenarnya. Gitu ya kan? Dan Mas Gibran tuh udah sadar kenapa hilirisasi digital tuh penting. Ini kita nih baru selesai nih safari CEO Microsoft, Apple itu kan semua pada datang ke sini. Iya, untuk investasi itu kan? Untuk investasi. Nah, lihatlah, bandingkan jumlah investasi mereka di Indonesia dan di negara lain. Ya lihat sendirilah, saya gak mau komen gitu kan. Tapi intinya adalah kalau hilirisasi digital tidak dilakukan, ya perusahaan-perusahaan seperti ini kesulitan Pak masuk ke Indonesia. Nah ini yang mau kita perbaiki kan, gitu. Gimana cara talenta digital Indonesia itu bukan hanya jago coding, biasanya tapi dia bisa juga kerja sama orang Amerika, orang Tiongkok, orang Jepang, nggak kesulitan di kantor gitu. Nah itu ada yang namanya last mile skills, skill ujung lah gitu. Ya kan kita punya skill teknisnya, tapi juga harus punya last mile-nya gitu, komunikasi, kolaborasi, presentasi. Kadang-kadang anak-anak kita talenta digitalnya masih malu-malu. Iya sih. Ya kan. Menurut data berapa sih kebutuhannya Bang, tau gak sih? 1 juta. 1 juta? Setahun. 1 juta setahun. Ya. Kita di berapa? Sekarang mungkin sekitar 200 ribuan setahun. Kurang 800 ribu dong. Kurang. Tapi kalau kekurangan ini harus juga disediakan lapangan kerjanya. Nah sekarang kan kalau misalnya ya perusahaan-perusahaan global ini belum hiring di Indonesia, ya kan? Nah kita cetak 1 juta, siapa yang mau? Siapa yang mau terima gitu ya? Terima. Nah, jadi itu harus jalan dua tuh. Kita tarik investasi ke sini, mereka juga harus investasi di SDM-nya. Baru kita cetak juga talenta digitalnya. Ada nggak sih usulan Abang yang Bang sampaikan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran tentang media digital ke depan ini? Ya usulan saya sekarang cuman satu sebenarnya. Apa tuh? Ya kan kita nggak bisa terlalu banyak pesan ya. Ini kan sektor, lagi banyak sektor gitu. Saya tuh kemarin gue cuma berpesan kalau ada kebijakan industri digital, yang pertama sekali pemerataan industri digital keluar kota-kota besar. Itu aja dulu deh. Gitu. Keluar kota-kota besar kayak misalnya di timur gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi pemerintah ke depannya itu melakukan pendampingan ya, bukan pelatihan ya. Ya kalau pelatihan di hotel selesai, habis itu pulang teman-teman birokrat ini kan. Tapi yang mahal itu pendampingannya, Bel. Pendampingan tuh gimana tuh? Pendampingan tuh gini. Lu gue latih, Bel, lu jadi front end engineer gitu. Front end ya. Dilatih kan, 3 modul gitu. Nanti kerjasama lah sama perusahaan-perusahaan Google, Amazon, apa segala macam. Nah setelah selesai pelatihan itu, tugas pemerintah adalah mendampingi gimana sih lu skill yang kemarin didapatkan di pelatihan itu digunakan untuk apa. Terus dikonekkan juga, dihubungkan dengan industri. Bel, ada lowongan nih di perusahaan A gitu. Mau nggak ambil, mau nggak aplikasi. Pas aplikasi aplikasi kerja didampingin juga. Nanti interview tipsnya begini,
persiapan CV begini. Nah, akhirnya talenta kita masuk dong ke perusahaan-perusahaan global. Iya. Talenta kita tuh banyak yang diterima untuk interview di perusahaan global. Yang diterima untuk kerja drop rate. Gitu. Enggak, itu alasannya kenapa? Ya karena nggak terbiasa untuk interview di perusahaan global. Ya kan? Jadi ini informasi aja ya, di perusahaan-perusahaan global teknologi itu lu interview kan sekitar 6-7 kali. Dia sih panjang, berlapis tuh. Berlapis ya. Dari kantor Indonesia lah, kantor Singapura, mau kemana-mana lah dia. Iya. Nah 6-7 kali ini lu mesti bener-bener strike semua lah ibaratnya. Ada 7 pintu tuh. Nah itu tipsnya gimana, pembawaan diri lu gimana, itu kan pendampingan yang sangat mahal. Iya sih, benar-benar. Dijual Pak course-nya di YouTube ada itu. Bayar, orang bayar untuk itu. Nah makanya talenta kita yang banyak itu, anggaplah sekarang kita punya 200.000 per tahun. 200.000 ini kalau kita ekspor ke perusahaan-perusahaan besar ini, keserap, mereka dapat standar gaji yang lebih tinggi. Harapannya mereka dapat standar gaji lebih tinggi bisa meningkatkan derajat hidup keluarga di Indonesia. Mungkin juga membangun sesuatu di Indonesia. Membangun sesuatu gitu loh. Tapi kan kita susah juga bilang, lu bangun UMKM ya, nggak kasih modal ya susah juga Pak. Lu bangun UMKM ya, kita kasih pelatihan, selesai, kayaknya bingung juga. Juga. Dan pendampingan menjadi hal yang penting. Betul. Oke. Salah satunya kecuali ada yang mau ambil resikonya modalin ya. Tapi kan itu nggak gampang juga. Iya benar. Lebih enak dia kerja dapat standar gaji yang baik. Terus dia bisa tabung, pulang ke Indonesia ya dia buka sesuatu yang kecil, 5-10 karyawan udah top banget. Itu yang lu bilang dengan salah satu variabel di hilirisasi digital itu ya. SDM-nya itu ya, bisa bekerja bahkan sampai luar negeri, mendapatkan hasil, kemudian membangun di Indonesia gitu ya. Selain di satu sisi kita juga harus memberikan sekolah-sekolah pendidikan dari awal supaya mereka tuh nggak terlalu asing sama digital itu ya. Itu yang harus mereka lakukan kan? Harus mereka lakukan. Gue ini kan pengusaha bidang edukasi ya. Jadi di salah satu institusi edukasi yang gue miliki, kita perkenalkan dunia teknologi dari SD kelas 1, Pak. Dari SD kelas 1 dia udah diajarin kayak misalnya software tuh apa, ya dasar-dasar lah. Gitu. Tapi ketika nanti dia bertumbuh, harapannya dia udah ngerti sekali dunia digital ini seperti apa. Karena AI ini kan sebenarnya salah satu bagian aja. Dulu 2 tahun lalu gue dikasih tugas sama Facebook mengenalkan konsep yang akhirnya diomongin semua orang, namanya metaverse. Oh iya gue tahu. Lagi ramai tuh. Ingat ya. Beli lahan di metaverse apa gitu. Tiba-tiba semua metaverse. Metaverse. Ya kan metaverse itu kan sebenarnya tujuan akhir, Bel. Jadi Pak Zuckerberg itu nggak pernah bilang bahwa metaverse tuh mau di launching tahun 2020 atau 21 itu. 2021 waktu itu. Iya, tapi itu adalah tujuan akhirnya. Seperti internet, tapi internetnya berevolusi. Ya 10-15 tahun lagi lah kita anggap. Gitu. Nah untuk menuju ke sana ada AI, ada superkomputer, ya kan, ada infrastruktur jaringan internet yang sekarang harus naik ke 5G, nanti 6G dan lain-lain. Nah itu harus naik sama-sama tuh. Makanya di Indonesia ini anak-anak kita dari dini harus udah bisa melihat industri itu, ya kan. Ini maaf aja nih dari SD, SMP dia udah harus tahu kalau gua mau jadi pemain musik, ya kan, atau mau jadi penulis syair, peran gua di industri AI 10 tahun lagi tuh seperti apa? Karena kemarin ada AI baru diluncurkan. Lo taruh lirik dalam 30 detik itu jadi musik, Pak. Oh iya, ada tuh gue pernah lihat. Kan? Bahkan pembawa berita pun ada yang AI loh sekarang. Ada yang AI sekarang. Nah, kalau misalnya lu beraspirasi untuk jadi pemain musik, penulis lirik, peran lu tuh nanti apa di industri AI ini? Itu kan dia mesti pikirin sejak dini. Iya. Lu tentu bisa main musik, tapi akan ada teknologi yang bisa buat musik gitu ya. Iya. Suka akuntansi. Sekarang akuntansi pakai aplikasi aja udah cepet banget. Iya. Kan? Legal review aja ada aplikasinya. Iya. Nah sekarang kan mereka ini harus disiapin. Apa sih peran mereka nanti di 10-15 tahun lagi? Dan itu menjadi PR penting pemerintah hari ini. Iya dong. Untuk melihat media digital bahwa perkembangan zaman tuh secepat ini dan kita harus sama-sama tumbuh gitu ya. Iya, makanya pelatihan digital di Indonesia tuh nggak bisa lagi fokus di penggunaan sosial media gitu. Ya sorry ya, gue top of mind-nya penggunaan sosial media karena kan dulu
Gue keliling-keliling Indonesia pengguna sosial media tuh. Pak Prabowo nih angkat aja langsung jadi Menkominfo ini, udah oke kok. Wamen pun oke lah. Jangan Bercanda. Banyak senior. Gak, soalnya kita dukung aja lah. Iya, soalnya idenya menurut gue idenya bagus ya. Dan gue cukup menyimak apa yang lu sampaikan bang, karena di posisi gue hari ini gue main sosmed aja dan gue tidak memikirkan sejauh itu tuh bahwa pada akhirnya ada legal yang direview oleh AI, pada akhirnya akuntansi ada yang dihitung oleh AI, atau bahkan pemain musik itu yang ada bahkan liriknya tuh jadi lagu sendiri. Jadi karir-karir teman-teman ini nanti di posisinya jika teknologi udah maju tuh di mana, dan itu menjadi bahan pikiran gue juga tuh gara-gara lu ngomong itu. Iya. Itu si Jensen Huang kemarin CEO-nya Nvidia ya teman, sempat bilang kalau lo menggunakan semua waktu lu untuk belajar coding, you are wasting your time. Oh iya, gue dengar itu. Gila gue bilang. Terus sekarang sekolah-sekolah coding, teman-teman adik-adik kita yang pengen jadi coders, itu mau diapain? Nah inilah tugas pemerintah gitu. Oke, dia jadi coders, gue ajarkan dia jadi coders yang holistik, lengkap gitu. Dia bukan hanya jadi coders, tapi dia jadi profesional di bidang digital ini gitu. Kalau dia jadi coders kan, sorry ya, sekarang ChatGPT bisa juga buat aplikasi bang. Buat aplikasi 4 hari jadi pak. Iya sih. Cuman prom aja. Iya. Nah peran dia apa gitu. Nah itu yang pemerintah tuh tugasnya memfasilitasi gitu. Mencari tahu juga sebenarnya kan. Iya. Oke. Forward looking kan, lihat ke depan, industrinya apa, mana nih perusahaan yang kira-kira cocok dengan ekosistem Indonesia gitu. Contoh nih semikonduktor. Oh yang ya kan, chip. Kemarin kan sempat diributin banget tuh tahun lalu karena langka ya kan. Dibilang hanya Taiwan yang bisa ekspor semikonduktor. Tahun lalu eksportir semikonduktor terbesar ke Amerika Serikat bukan Taiwan pak, negara tetangga kita Malaysia pak. Oh iya, gue ada lihat beritanya itu juga tuh. Malaysia produksi semikonduktor itu. Nah tugas pemerintah adalah oke, semikonduktor mungkin kita udah one step behind, ya kita kalah langkah nih. Nggak apa-apa, industri itu masih panjang. Masih banyak hal yang lain ya. Apalagi yang lain, gitu. Apa selanjutnya setelah semikonduktor yang bisa dibangun di Indonesia? Ini yang lu ceritain kemarin di Instagram itu kan, bahwa kalau misalnya Malaysia juga bisa buat semikonduktor, Indonesia juga harus melihat nih teknologi semacam apa lagi yang dibutuhkan dan kita bisa mempersiapkan itu. Iyalah, dan Malaysia tuh jangan disangka juga mereka mempersiapkan itu dalam satu malam. Ya kan, mereka siapin itu tuh bertahun-tahun pak. Bikin industri semikonduktor tuh nggak mudah gitu. Nah jadi tugas kita nih sekarang, kita punya market, kita punya jumlah talenta digital, kita juga punya R&D yang research and development, expert kita, profesor kita lumayan lah sekarang. Udah mulai oke ya? Udah lumayan lah. Udah lumayan ya? Dengan segala tertatih-tatihnya gitu, tapi mulai banyak profesor-profesor, expert yang pulang ke Indonesia. Startup juga mulai banyak ya. Nah bagaimana nih terus ekosistem ini digabungkan, difokuskan supaya ada satu dalam 5-10 tahun ke depan, orang tuh di industri digital ya, ingat sesuatu, ingat Indonesia gitu loh. Ada satu kata variabel tentang media digital apa gitu, orang ingatnya Indonesia gitu. Iya. Apa misalnya? Oh ada bang. Apa? Pusat algoritma. Jadi kalau lu ngonten ditonton orang Indonesia, naik langsung naik. Iya, itu benar. Nah, pusat algoritma. Nah itu dia. Itu, aduh, ini sorry nih gue jadi ini topik yang gue juga pengen dengar ya. Teman-teman Geolab pasti juga pengen dengar itu. Kayak waktu gue di Meta, terus sekarang juga kemarin gue lihat report dari TikTok, ya kan. Selalu Indonesia tuh top 3 market. Oh iya. Bener nih. Setelah India, setelah US, biasanya setelah US, Brazil, India. Oh, oke. Ya tuker-tuker lah itu. Tuker-tuker ya. Tapi kan itu 4 negara yang gede-gede. Nah, US itu punya perusahaannya, ya kan. Brazil juga ekosistem digitalnya lumayan. India lu jangan tanya deh. Jangan tanya, itu ahlinya semua di situ. Back end-nya semua ada di dia, ya kan. Nah, ini 3 ini kan berarti dia dapat marketnya besar, dia dapat investasi dan dia dapat keuntungan ekonominya juga cocok gitu. Nah, Indonesia kan kita harus bersaing di situ, ya kan. Makanya yang gue bilang juga ditanya Bel gini, bang kalau lu main di Kominfo gitu, lu mau bikin sosial media buatan Indonesia nggak gitu? Lah ngapain? Iya kan? Iya. Meta itu 1 tahun profitnya aja udah mirip-mirip sama jumlah APBN kita. Wah. Nah sekarang lu mau bersaing sama perusahaan yang seperti itu kan buat apa? Mendingan kita cari gitu dari
perusahaan-perusahaan seperti ini, ekosistem apa sih yang bisa kita bangun supaya kita bisa mendukung ngikut tumbuhnya sama mereka. Dibanding kita harus bangun sesuatu dari nol yang udah kita sebenarnya kalah jauh, bagus kita cari part yang dimana kita bisa masuk terus tumbuh bareng. Mau bikin search engine lawan Google gitu. Ngapain Pak? Ya juga ya. Itu logika yang cukup masuk akal. Berapa modalnya, talentanya, bikinnya di mana, waktunya semua. Itu Google sama Meta bikinnya kan 20 tahun, 25 tahun, nggak sesimpel itu Pak. Jadi itu yang gue bilang, tugas pemerintah ke depannya, siapapun nanti Menkominfo, Wamenkominfo adalah ngelihat gitu, dalam 10 tahun lagi industri ini di ranah digital jadi pilar ekonomi Indonesia. Ya ada juga tuh Bang yang kemarin tentang masih media digital. Saking netizen ini agak luar biasa ya gue lihat deh. Kan kita banyak utang nih negara. Gue punya ide nih, ada netizen sebanyak juga yang komen. Ya udah Kominfo buat YouTube. Seluruh warga negara Indonesia suruh subscribe sama nonton. Terus dapat AdSense. Dapat AdSense bayar utang negara. Ya gini lah makanya. Gue liat, oh mantap juga ide beliau. Ada juga idenya, kita hargai juga ya kan. Tapi ya gini ya teman-teman, industri digital tuh besar banget gitu loh. Dan gue alhamdulillah lah pernah lihat satu yang di US. Sekarang perusahaan basis di Singapura, homegrown di China ya kan. Dan perusahaan-perusahaan digital ini benar-benar merubah standar hidup banyak orang di sana, banyak di sana, ya kan. Google itu at some point punya 200.000 karyawan, Meta at some point punya 80.000 karyawan. Gitu. Nah itu skala itu nggak tersaingi Bel, dengan perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Waktu Meta 80.000 karyawan, gue lihat Unilever gitu ya, FMCG terbesar di dunia lah arguably ya, itu sekitar 6.000 sampai 7.000 karyawan. Nah memang tugas kita sekarang kan menyiapkan nih 2045, 20 tahun lagi. Ya, jangan sampai ketinggalan lagi gitu kan. Kalau 20 tahun lagi, mohon maaf kita nggak bisa kasih high paying jobs ke 60 juta masyarakat baru yang akan jadi rakyat Indonesia. Menurut gua sebagai negara kita nggak menunaikan tanggung jawab kita. Gitu. Karena ini generasi baru Indonesia ini harus dapat pendapatan yang baik gitu. Yang layak, yang cukup. Orang kita pengen jadi negara dengan ekonomi maju kan. 2038 kita udah harus ganti status dari negara berkembang ke negara maju. Itu 8 kali tuh perkembangan GDP-nya. Gitu. Nah kalau nggak ada jobs yang muter, mau dapat dari mana perkembangan? Iya sih benar. Masa kita semua bikin YouTube? Iya sih. Masa kita semua jadi content creator? Iya. Ya konten kreator bagus nih. Geolive nih bagus nih. Bagus ya. Kan konten kreator akhirnya habis itu bikin cabang-cabang usaha. Ya ini tukang.com jangan lupa. Cuman ada lagi Bang pertanyaan yang gue butuh tanggapan aja sih dari perspektif lo ya. Kan biasanya itu kalau kita sadari itu di Indonesia ini kan memang beberapa daerah. Tadi lu udah bilang sih digital tuh harus pindah dari luar kota. Cuman hari ini kan banyak teman-teman kita yang misalnya di daerah timur, tengah atau beberapa daerah 3T itu ya, terdepan, terluar, terjauh gitu ya. Itu akses, jangankan akses mereka terhadap digital, akses mereka terhadap perangkat digital pun mereka kesulitan untuk itu tuh. Ya kan? Dan ide lu terhadap membuat sesuatu yang sifatnya ekosistem tadi terhadap digital tuh oke. Cuman kan kita juga harus melihat teman-teman di daerah lain nih yang sebenarnya kalau kita bicara digital pun masih jauh sama mereka. Dan lu ada pandangan gak sih terhadap memperbaiki hal semacam itu? Ada, itulah peran pemerintah. Nah jadi kalau pemerintah kita sekarang itu kan, ya ini gue nggak bilang tugas teman-teman di Kominfo itu gampang ya, tugasnya susah banget. Gue tanyain karena lu masuk bursa yang poster yang katanya nggak benar itu. Ya itu yang gue tahu dari sisi regulasi memang dari teman-teman Kominfo lah. Kalau dari SDM dan lain-lain kan bukan bidang gue lah ya ibaratnya. Tapi tugas teman-teman Kominfo tuh sangat sulit. Satu sisi teknologi itu kalau berkembang lo harus regulasi, mau nggak mau ya kan. PDP tuh kemarin diskusinya panjangnya minta ampun, ya kan, perlindungan data pribadi. Makanya kita baru punya kan tahun 2021, 22 itu. Nah, regulasi satu, membina satu, ngajak investasi satu. Itu aja 3 itu udah gede banget. Nah, sekarang tugasnya adalah prioritaskan aja gitu. Nah, makanya waktu gue bilang ini pertumbuhan digital tuh harus didorong keluar dari kota-kota yang biasa
sebutkan sama perusahaan-perusahaan digital. Ini kotanya ini ada cuman 5-7 Bel. Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya, Bali. Ini kan semua garis lurus semua nih, Jawa Bali. Iya. Ya mungkin kalau keluar agak ke timur Makassar, Medan. Nah sekarang mulai berkembang Manado. Padahal kalau misalnya kita berbicara negara tetangga kita deh, Malaysia gitu. Ini gue banyak membandingkan kita dengan Malaysia. Kebetulan waktu di Facebook gue ditugaskan kan untuk jaga Indonesia dan Malaysia. Ya udah, nggak apa-apa. Menurut gue dua ekonomi ini bisa berjalan berkesinambungan gitu. Apa yang baik di kita mereka pelajari dan sebaliknya, yang baik di mereka kita pelajari. Malaysia tuh udah bikin ekosistem digital bukan hanya di peninsula ya. Peninsula tuh Malaysia inti lah, Kuala Lumpur dan sekitarnya. Tapi ke Borneo juga, Sabah Sarawak sana ya, Kuching sana ya. Iya. Nah sekarang kan berarti tugas kita, oke, kalau Kuching dia bikin ekosistem digital, di IKN ada nggak yang bisa kita koneksikan? Nah bisa nggak IKN ini dan Kuching bekerja sama jadi hub digitalnya Kalimantan? Gitu. Mereka udah bikin tuh Greater Borneo Area namanya, gitu. Nah tantangannya apa? Ya tantangannya lu mesti fokuskan. Nggak bisa kita mau ngembangin tiba-tiba 25 kota di Indonesia jadi kota digital. Nggak bisa, Pak. Siapa yang ngomong itu kemarin nih? Nggak tahu. Yang realistis aja. Membangun 30 kota baru ya. Nggak segampang itu, Pak. Nggak segampang itu. Jangankan membangun kota barunya, kota digitalnya aja nggak segampang itu. Kemarin gue lumayan seneng ke Salatiga misalnya, talenta digitalnya banyak. Ada universitas bagus, Satya Wacana, IT-nya banyak. Ada beberapa paten yang udah dibuat oleh teman-teman di Salatiga. Nah, kota-kota seperti ini diidentifikasi sama pemerintah pusat, dijadikan hub. Sehingga yang di sekitaran Salatiga, ini kan udah bagus nih, Solo Salatiga nih, ya kan? Ada ekosistem di digital. Mudah-mudahan Mas Wapres kalau lagi jalan mau ke Semarang atau kemana mampir Salatiga misalnya. Mas Gibran mampir Salatiga, Mas Gibran. Dikonekkan, ya kan? Sehingga kota-kota sekitarnya dapat manfaat dari industri digital di situ. Cari lagi Sumatera mana, gitu. Sumatera misalnya, apalah kota di Sumatera, gitu ya kan? Sulawesi, di mana yang kayak gini, kota-kota kecil. Ada universitas. Jangan membuat sesuatu di tempat yang tidak ada universitas. Nah banyak orang kita pengen bikin Silicon Valley-nya. Iya, Silicon Valley-nya Indonesia. Kemarin kan pernah ada rencana nggak jadi tuh? Ya pasti nggak jadi, karena Silicon Valley itu, gue kebetulan kan kemarin bolak-balik ya ke sana ya. Terus gue amati apa sih sebenarnya Silicon Valley ini. Silicon Valley itu bukan tempat, Pak. Dia ekosistem, Pak. Dan ekosistemnya dipilarkan ke satu universitas yang namanya Stanford University. Itu Palo Alto itu kalau Stanford University-nya ditutup, selesai itu Silicon Valley. Ya kan? Sekarang aja karena Stanford mungkin udah peak gitu ya. Banyak perusahaan teknologi mulai pindah dari Palo Alto kan. Harga naik ya. Palo Alto tuh kota di Stanford. Di Stanford lah. Itu kalau Silicon Valley itu sebenarnya di Palo Alto, bukan di San Francisco gitu. Nah, jadi kita identifikasi mana sih universitas-universitas yang rektornya bisa diajak ngobrol, Bel. Bilang, Pak, kita ajak ya perusahaan tingkat global, mungkin belum kelasnya Meta, Google, Alibaba dan lain-lain. Yang middle lah ya. Middle lah, dari Singapura, dari mana, ke kota Bapak, mereka akan hiring misalnya 5.000 talenta digital. Alumni-alumni dari alumni dan yang mau lulus. Persiapkan ya modulnya, selain pelatihan teknis, kita ajarin mereka pelatihan profesionalisme di lingkungan kerja. Masukin satu-satu, apa nggak tumbuh kota itu? Oh iya betul. Yeah. Berarti kalau gua bisa tangkap tuh adalah kalau misalnya ada beberapa daerah misalnya di 3T tadi ya, kita bisa mulai dari tempat-tempat yang punya sarana pendidikan kayak university gitu ya, universitas, sehingga kalaupun pada akhirnya ada investasi masuk untuk digital ya kita bisa serap tenaga dari situ ya. Oke. Dan itu akhirnya ekonomi muter, Bel. Tumbuh ya. Tumbuh. Ya kan, universitasnya dapat keuntungan. Pasti kalau ada perusahaan global di situ, berbasis di situ, dia dukung tuh riset. Dan masyarakatnya pasti tumbuh, itu yang penting. Pasti tumbuh. Dan itu yang menjadi tugas negara, yang menjadi hal yang penting ya. Dan ini kita masuk pada sesi terakhir, Bang Valdrino. Kalau misalnya nih, Bang, selesailah TKN Prabowo Gibran, udah dilantik lah menteri-menterinya.
Dan lu tentu juga udah pasti selesai gitu ya. Dan lu kan ahli nih, expert lah di bidang media digital. Ada nggak sih semacam pergerakan atau ada nggak sih harapan yang pengen lu buat supaya anak-anak muda ini lebih ngeh kesana aja gitu, sehingga lu nggak kerja untuk pribadi secara profesional, tapi ada hal lain semacam social act gitu loh, supaya teman-teman itu bertindak untuk media digital lebih baik. Iya, itu sebenarnya udah gue bikin sih dari 2 tahun lalu. Namanya Digital District. Digital District. Oke. Ada Instagramnya? Ada ya. Udah. Websitenya ada kok. Websitenya ada. Boleh cek teman-teman. Ya. Jadi gue kerjasama lah sama teman-teman di ASEAN, Malaysia, Thailand. Kita mau konekkan market Asia Tenggara ini supaya talenta digitalnya bisa terserap semua. Nah sekarang banyak perusahaan global ke Malaysia, ke Singapura. Singapura agak penuh, Bel. Iya. Mahal lagi sewa ya kan. Hidup. Dia pindah ke Malaysia. Malaysia talenta digitalnya itu sekitar 20 ribuan lah secara kasar. 20 ribu itu cuma cukup buat 2-3 perusahaan. Makanya perlu market dengan talenta digital yang jauh lebih banyak. Tujuannya mana? Indonesia. Harus Indonesia. Harus Indonesia. Dan itu yang kita bikin, yang gue bikin, bahwa talenta digital kita itu bukan hanya jago bidang digitalnya, tapi juga sellable ke global companies, ke global institutions gitu. Nah ini yang jadi kerjaan mungkin 1,5 tahun terakhir lah gitu. Gimana ya akhirnya gue kerjasama lah dengan perusahaan-perusahaan global. Kebetulan gue punya network ke sana, mintalah sama mereka ya kan, lu punya modul apa, punya kebutuhan apa gitu. Ya kita menyambungkan aja gitu. Yang penting talenta digital kita mau dilatih gitu kan, mau usaha gitu. Terus lu bisa menyalurkan talenta-talenta ini kan. Iya. Caranya gimana tuh mau join Bang? Ada websitenya? Ada website. Ada websitenya. Teman-teman kalau digitaldistricts.com ya kan, join aja. Join aja gitu ya. Gue juga di situ kita whitelist perusahaan-perusahaan penyedia jasa digital di Indonesia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang ada project nih dari mana Italia atau Perancis bikin branding gitu, ya udah kita sodorkan tuh perusahaan Indonesia gitu. Karena kan perusahaan Indonesia banyak yang jago-jago. Tapi mungkin belum kenal sama orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Masih main di echo chamber doang gitu. Main di kelas provinsi, gitu. Naik kelas lah gitu. Kita dorong. Dan Digital District ini ya, Digital District. pengen ke sana. Iya. Supaya mengakomodir teman-teman talenta muda ini. Dan itu lu akan memperjuangkan terus. Iyalah, kalau itu harus ya kita berjuang. Gua pegang ngomongan lu Bang. Siap. Sebagai pejuang talenta digital. Iya. Dan mudah-mudahan Digital District lu itu gede dan banyak yang terbantu sama hal itu gitu ya. Dan mudah-mudahan juga gue selalu mendoakan kalau ada narasumber datang, karir politiknya moncreng. Itu kita berserah sama yang di atas lah. Berserah sama yang di atas ya. Tapi sekali lagi Bang Valdrino, terima kasih banyak udah datang. Terima kasih banyak udah memberikan banyak edukasi tentang media digital, cara berpikirnya, dan mudah-mudahan teman-teman talenta digital di sini jadi open minded juga. Dan barangkali kalau misalnya kesulitan bisa cek tuh media apa tadi? Digital District. Digital District di websitenya ada, barangkali ada kesempatan di sana, benar ya Bang Valdrino? Dan sekali lagi terima kasih banyak penonton atau pemirsa GeoLive. Kita akan kembali lagi di podcast Pegang Ngomongan selanjutnya dengan narasumber yang menarik-menarik. Boleh request ya apapun, boleh di komentar. Tapi sekali lagi terima kasih Bang Valdrino. Thank you sudah hadir di GeoLive. Thank you teman-teman GeoLive. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Pegang Ngomongan selanjutnya. Bye bye.